Mereka memukulku karena aku menolak keinginan anaknya. Jadi aku pergi dengan dendam yang sunyi. Namaku Rani, seorang perempuan berusia 32 tahun yang dulu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi hari itu, ketika aku berdiri di tengah ruang tamu keluarga suamiku, dengan pipi panas akibat tamparan dari mertuaku sendiri, aku sadar, aku salah besar. Aku menikah dengan Arif, pria yang pada awalnya tampak lembut dan penuh kasih. Dia adalah anak tunggal keluarga hartawan, keluarga terpandang di kota kecil kami. Saat aku mengenalnya, aku hanya gadis biasa yang bekerja di toko bunga. Tapi tatapannya membuatku merasa istimewa. Ia bilang, "Kau tidak perlu menjadi siapapun, cukup jadi dirimu." Aku percaya. Namun setelah pernikahan, kata-kata itu berubah jadi ilusi. Di rumah besar keluarga Arif, aku bukan lagi Rani yang dicintai, tapi menantu yang harus tahu tempatnya. Segala hal yang kulakukan salah di mata ibu mertuaku, Bu Ratna. Cara aku memasak, berpakaian, bahkan cara aku memandang suamiku, semua salah. Arif berubah sedikit demi sedikit. Dari pria hangat menjadi seseorang yang diam, dingin, dan mudah dipengaruhi ibunya. Aku sering mendengarnya berbisik di telepon. "Iya, Bu, aku akan bicara padanya nanti." Dan aku tahu, padanya, itu adalah aku. Konflik itu memuncak ketika aku menolak satu permintaan kecil, tapi bagi mereka, itu dosa besar. Bu Ratna ingin aku menyerahkan sebagian uang tabunganku untuk membantu proyek bisnis sepupu Arif, seorang pria bernama Riko, yang terkenal tidak bisa dipercaya. "Aku tidak mau, Bu," kataku waktu itu, suaraku gemetar tapi tegas. "Itu tabungan masa depan anakku nanti." Bu Ratna menatapku seolah aku meludah di wajahnya. "Kau berani menolak keluarga sendiri? Uangmu itu dari siapa?" "Hah? Dari anakku." Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tenggelam di antara teriakan dan tuduhan. Lalu sesuatu terjadi, hal yang tak pernah kulupakan seumur hidup. Tangannya melayang ke wajahku. Satu tamparan keras, penuh penghinaan. Aku terhuyung. Arif berdiri di sana, melihat semuanya. Aku menatapnya, menunggu pembelaan, tapi yang kudapat hanyalah diam. "Arif," suaraku lirih, "kau hanya akan diam." Dia menunduk. "Rani, tolong jangan mempermalukan ibu." Itu seperti pisau yang menembus dadaku. Aku memandang mereka satu persatu. Bu Ratna dengan wajah puas, Riko yang tersenyum sinis di pojokan, dan Arif yang tak lagi ku kenal. Aku lari ke kamar, menutup pintu, menangis seperti anak kecil. Di cermin, aku melihat wajahku yang merah dan bengkak. Tapi yang paling sakit bukan kulitku, melainkan harga diriku yang diremukan. Malam itu, aku berkemas diam-diam. Aku tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Sebelum pergi, aku menatap kamar Arif untuk terakhir kalinya. Dia tertidur di sofa ruang tamu, seolah tidak ada tragedi yang terjadi. "Aku tidak akan memaafkanmu," bisikku pada bayangannya. "Bukan sekarang, mungkin tidak pernah." Aku pergi tanpa menoleh. Angin malam membawa rasa dingin dan getir yang tak bisa kulupakan. Aku hanya membawa tas kecil dan luka yang belum sembuh. Selama beberapa hari, aku tinggal di rumah sahabatku, Nadia, yang menyambutku dengan pelukan. "Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu, Ran," katanya. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku bukan lagi Rani yang lembut dan mudah memaafkan. Di dalam hatiku tumbuh sesuatu, dendam yang sunyi, tapi hidup. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku bekerja di toko bunga kecil di pinggir kota. Dari hasil kerja keras, aku menabung lagi. Setiap kelopak bunga yang kupotong, setiap pelanggan yang kulayani, aku rasakan seperti bagian dari rencana besar yang sedang kususun. Rencana untuk membuat mereka menyesal. Suatu hari, aku melihat berita di koran. Proyek Riko gagal total. Bisnis keluarga hartawan goyah, dan Arif mulai kehilangan segalanya. Di foto koran itu,
Mereka terlihat panik. Tapi anehnya, aku hanya tersenyum. Begitu cepat karma bekerja, gumamku pelan. Namun aku tahu, ini belum cukup. Luka yang mereka tinggalkan padaku terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan melihat mereka jatuh. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Kesepian, penghinaan, dan kehilangan. Dan mungkin, itu akan segera terjadi. Karena takdir mempertemukanku lagi dengan seseorang dari masa lalu. Seseorang yang bisa membantuku membalas semua ini. Dia adalah Dimas. Pria yang dulu diam-diam mencintaiku sebelum aku menikah. Sekarang dia pengusaha sukses. Kami bertemu secara kebetulan di sebuah acara amal. Ketika dia melihat wajahku, ekspresinya berubah antara terkejut dan iba. "Rani, apa yang mereka lakukan padamu?" Aku hanya tersenyum kecil. Sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dimas menatapku lama, lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku bantu kau membalasnya." Hatiku berdebar. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kembali semangat yang pernah padam. Tapi ini bukan cinta. Ini adalah api dendam yang mulai menyala lagi. Aku menatap Dimas lama, mencoba membaca niatnya. Apakah dia sungguh ingin menolongku? Atau hanya melihat kesempatan untuk masuk ke dalam hidupku lagi? Tapi di matanya ada sesuatu yang tulus. Sesuatu yang tidak kulihat lagi sejak lama. Rasa hormat. "Aku tidak butuh balas dendam, Dim," kataku pelan. "Aku hanya ingin mereka tahu apa rasanya kehilangan segalanya." "Itu juga balas dendam, Ran," jawabnya tenang. "Dan aku akan pastikan mereka merasakannya." Beberapa hari kemudian, Dimas mulai menelusuri jejak bisnis keluarga hartawan. Ternyata, banyak celah di dalamnya. Utang tersembunyi, proyek gagal, dan reputasi buruk karena ulah Riko. "Mereka hanya butuh satu dorongan kecil untuk jatuh," kata Dimas sambil menatapku tajam. Aku diam. Di dalam hatiku, ada pergulatan. Bagian kecil diriku masih berharap Arif akan datang mencariku, meminta maaf, dan membawa segalanya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali aku mengingat tamparan itu, harapan itu mati lagi. Malam-malamku kini sunyi. Tapi tidak sepi. Sunyi yang penuh rencana. Aku menulis di buku kecil semua langkah yang akan kulakukan. Aku mencatat nama mereka satu persatu. Bu Ratna, Arif, Riko. Dan di samping nama itu, kutulis satu kata, bayar. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Bu Ratna jatuh sakit. Penyakit darah tinggi, kata orang. Ironis. Karena mungkin darahnya mendidih sendiri oleh keserakahan. Tapi aku tidak merasa kasihan. Dimas mengatur segalanya dengan sangat hati-hati. Ia membeli saham minoritas di perusahaan hartawan lewat nama orang lain. Lalu, perlahan, ia mengungkap kebusukan finansial yang selama ini mereka tutupi. Aku menyaksikan semuanya dari jauh. Seperti menonton drama yang kutulis sendiri. Satu persatu, reputasi mereka hancur. Riko lari ke luar negeri, membawa sebagian uang perusahaan. Arif ditinggalkan investor. Dan Bu Ratna kehilangan segalanya kecuali kesombongannya. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Rani, tolong. Aku tahu aku salah. Tapi ibu sakit. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Itu dari Arif. Tanganku bergetar. Aku menatap layar lama, menimbang antara belas kasihan dan luka. Tapi akhirnya aku mengetik balasan pendek. Kau tahu harus kemana? Ke masa lalu, tempat semua ini dimulai. Aku menghapus nomor itu setelah mengirim pesan. Aku tidak ingin ada jejak. Aku tidak ingin ada pintu terbuka untuk mereka lagi. Namun takdir tidak sesederhana itu. 2 minggu kemudian, aku bertemu Bu Ratna di pasar bunga. Dia tampak jauh berbeda, lemah, kurus, dan rambutnya sebagian memutih. Dia menatapku dengan mata yang dulu pernah membakar amarahku. Tapi kali ini, matanya penuh air. Rani, suaranya parau. Kau bahagia sekarang?
Pertanyaan itu menusukku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bahagia? Aku bahkan tidak tahu apa arti kata itu lagi. Aku hanya mengangguk sedikit, lalu berkata pelan, "Aku tenang." Dia menunduk. Aku menyesal. Dua kata itu seharusnya memberiku kelegaan. Tapi entah kenapa, justru membuat dadaku sesak. Mungkin karena penyesalan itu datang terlalu terlambat. Setelah pertemuan itu, aku mulai berpikir, apakah dendam benar-benar memberi ketenangan? Atau justru membuatku semakin terikat pada masa lalu yang kubenci? Tapi sebelum aku menemukan jawabannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas tiba-tiba datang ke toko bungaku dengan wajah tegang. "Ran, kita harus bicara." Aku melihat matanya yang gelisah. "Ada apa?" "Arif." Dia datang padaku. Dia tahu aku terlibat. Aku membeku. Apa yang dia katakan? "Dia ingin menemuimu," katanya. "Dia tidak mau mati tanpa minta maaf." Aku terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalaku. "Mati?" Dimas mengangguk. "Dia kecelakaan. Parah. Sekarang di rumah sakit." Hatiku berdegup kencang. Bagian dari diriku ingin pura-pura tidak peduli, tapi sesuatu di dalam dada terasa berat. Mungkin aku harus menemuinya, bukan untuk memaafkan, tapi untuk menutup semua ini. Keesokan harinya, aku berdiri di depan ruang Icu. Tubuh Arif terbaring lemah di ranjang, penuh alat bantu. Wajahnya pucat, tapi tenang. Aku mendekat perlahan. Nafasku tersengal. "Kau akhirnya mendapatkan apa yang kau tanam, Arif." Matanya terbuka sedikit, dan ketika ia melihatku, air mata mengalir di sudutnya. "Rani." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku salah." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lama. Semua kenangan, cinta, luka, pengkhianatan, berputar dalam kepalaku. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku lirih. "Karena aku baru tahu rasanya kehilangan," jawabnya pelan. Aku menunduk. Entah kenapa, air mataku ikut jatuh. "Aku tidak membencimu lagi," bisikku. "Tapi aku juga tidak bisa mencintaimu seperti dulu." Dia tersenyum samar. Itu sudah cukup. Beberapa jam kemudian, dia pergi, meninggalkan dunia ini dengan damai. Dan aku hanya berdiri di sana, tanpa tahu apakah aku harus lega atau hancur lagi. Setelah pemakamannya, aku berjalan sendirian di bawah hujan. Dimas menyusulku, memayungiku tanpa bicara. "Sudah selesai, Ran," katanya lembut. "Kau sudah bebas." Aku menatapnya. "Bebas?" Aku rasa tidak. Luka tidak hilang hanya karena orang yang melukainya sudah mati. Dimas menghela napas. "Kalau begitu, izinkan aku menunggu sampai kau benar-benar sembuh." Kata-katanya hangat, tapi aku belum siap untuk kehangatan. Aku masih hidup dalam bayangan masa lalu, dalam ruang hampa antara dendam dan penyesalan. Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja di toko bunga. Setiap kali aku menata mawar putih, aku teringat wajah Arif. Setiap kali aku memotong batang yang layu, aku teringat kata-kata Bu Ratna, "Kau harus tahu tempatmu." Mungkin sekarang aku memang tahu tempatku, bukan di bawah siapapun, tapi juga tidak di atas siapapun. Aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa suara tangisan, tanpa bayang tamparan, tanpa rencana balas dendam. Namun takdir masih punya satu kejutan terakhir untukku. Suatu sore, seorang anak laki-laki datang ke toko. Umurnya sekitar 7 tahun. Ia membawa setangkai bunga mawar merah. "Bibi Rani," katanya polos. "Ini dari Nenek Ratna," katanya. "Bibi suka mawar." Aku tertegun. Anak itu tersenyum, lalu berlari pergi sebelum sempat kutanya. Aku memandangi bunga itu lama. Di ujung batangnya, ada secari kertas kecil. Maafku mungkin tak layak, tapi aku tetap ingin memberikannya. "Ratna,"
Aku menggenggam bunga itu erat. Air mataku menetes di antara durinya. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kebencian, bukan amarah, tapi kelegaan yang sunyi. Mungkin memang benar, dendam bisa memberi kekuatan, tapi memaafkan adalah satu-satunya cara untuk benar-benar merdeka. Dan di tengah hujan senja itu, di antara aroma mawar dan kenangan yang perlahan pudar, aku akhirnya berbisik pada diriku sendiri. Aku selesai. Namun di balik ketenangan itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini benar-benar berakhir? Atau hanya awal dari bab baru yang belum kutulis? Beberapa bulan berlalu sejak kepergian Arif. Hidupku terasa tenang, tapi sunyi itu tetap menempel seperti bayangan yang tak bisa kuhapus. Setiap pagi aku membuka toko bunga, tersenyum pada pelanggan, tapi di dalam dada, masih ada ruang kosong yang belum terisi. Dimas masih sering datang. Ia tidak pernah mendesakku untuk membuka hati, hanya hadir, dengan diam yang menenangkan. Kadang dia duduk di kursi depan toko, membaca koran sambil menungguku menutup toko. Aku tahu dia menyukaiku, tapi aku belum siap untuk disukai siapapun. Hatiku masih belajar untuk percaya lagi. Suatu sore, saat hujan turun, Dimas berkata pelan, "Kau tahu, Ran, aku tidak ingin menjadi pelindungmu. Aku hanya ingin jadi seseorang yang berjalan di sampingmu." Aku menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Aku hanya menjawab, "Mungkin suatu hari aku bisa berjalan tanpa rasa takut." Dia tersenyum, seolah memahami sesuatu yang belum bisa kuucapkan. Beberapa waktu kemudian, aku menerima surat. Surat itu datang tanpa pengirim, hanya alamat rumahku dan tinta hitam di amplop. Saat kubuka, tulisannya gemetar, seperti ditulis tangan tua. "Rani, aku tidak tahu apakah kau akan membaca ini. Aku menulis dari tempat perawatan. Aku tidak punya banyak waktu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, karena kau masih mau menatapku waktu di pasar. Itu lebih dari yang pantas kuterima. Ratna." Aku menggenggam surat itu lama. Ada air mata di ujung kertas, entah miliknya atau milikku. Untuk pertama kalinya, aku merasa kasihan, bukan pada diriku, tapi pada perempuan yang dulu menghancurkanku. Malam itu, aku menyalakan lilin di kamar. Aku berdoa, bukan untuk dendam, bukan untuk balas, tapi untuk kedamaian bagi kami semua. Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa Bu Ratna meninggal dunia. Tidak ada keluarga yang menemaninya kecuali perawat di rumah sakit. Aku datang ke pemakamannya diam-diam, berdiri jauh di belakang orang-orang yang hadir. Tidak ada tangis, tidak ada bunga mewah, hanya tanah dan doa singkat. Aku meletakkan satu mawar putih di pusaranya dan berbisik, "Semoga kita berdua tenang di tempat masing-masing." Sejak hari itu, aku mulai menulis lagi. Bukan tentang dendam, tapi tentang perjalanan. Tentang luka yang bisa tumbuh menjadi kekuatan. Tentang cinta yang tidak selalu berakhir bahagia, tapi tetap layak dikenang. Tulisan-tulisanku menarik perhatian banyak orang. Aku menulis dengan nama pena, R. Dan tak kusangka, kisah-kisah itu mulai diterbitkan di majalah lokal. Setiap orang yang membaca selalu berkata hal yang sama. "Tulisanmu terasa nyata, seperti luka yang hidup." Aku hanya tersenyum, karena memang begitu adanya. Luka itu masih ada, tapi kini berubah menjadi seni. Dimas bangga padaku. Ia sering menggoda, "Kau membuat orang menangis tanpa menyentuh mereka." Aku tertawa, mungkin karena aku dulu terlalu lama menangis. Hidupku mulai berubah perlahan. Aku tidak lagi hidup dari masa lalu, tapi berdampingan dengannya, seperti bayangan yang tidak lagi menakutkan. Namun suatu hari, sebuah kejutan datang lagi. Seorang wanita muda datang ke toko, membawa anak kecil di tangannya. Wajah anak itu sekilas mengingatkanku pada seseorang. "Permisi," katanya sopan. "Apakah Ibu Rani?" Aku mengangguk. "Ya, saya sendiri." Wanita itu menunduk. "Nama saya Sinta. Saya keponakan Arif." "Saya?"
ingin mengembalikan sesuatu milik ibu. Ia mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. Di dalamnya ada kalung perak dengan inisial R. Enda. Kalung yang dulu kuberikan pada Arif di hari ulang tahun pernikahan kami. Aku tertegun. Dari mana kau dapat ini? Dari paman saya, Arif. Jawabnya lembut. Dia menitipkannya padaku sebelum kecelakaan. Katanya, kalau suatu hari aku bertemu ibu, berikan ini. Katanya, dia ingin ibu tahu bahwa di saat terakhirnya, yang dia pikirkan hanyalah ibu. Dadaku terasa sesak. Aku menggenggam kalung itu. Air mataku jatuh begitu saja. Sinta menatapku dengan mata yang mirip Arif. Mata yang lembut, tapi menyimpan banyak luka. Aku tersenyum lemah. Terima kasih, Sinta. Aku akan menjaganya. Setelah mereka pergi, aku duduk di lantai toko, menatap kalung itu lama. Kilau kecilnya mengingatkanku pada masa di mana aku masih percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Malam itu aku menulis lagi, dengan tangan gemetar tapi hati tenang. Kadang, orang yang membuatmu menangis adalah orang yang paling ingin melihatmu tersenyum. Mereka hanya tidak tahu caranya. Waktu terus berjalan. Dimas semakin dekat denganku, tapi tidak pernah memaksakan perasaan. Ia hanya menemani, dan kadang, itu lebih berarti daripada cinta yang memaksa. Suatu hari, ia mengajakku ke pantai. Kau tahu, Ran, katanya sambil menatap ombak. Laut itu seperti hidupmu, tenang di permukaan, tapi dalam dan penuh rahasia di bawahnya. Aku tertawa kecil. Kau terlalu puitis untuk seorang pengusaha. Dim. Dia menatapku, mungkin karena aku belajar dari seorang penulis yang terluka. Aku menunduk, malu, tapi dalam hati aku tahu, untuk pertama kalinya, aku tidak takut lagi mencintai seseorang. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menutup toko bunga dan membuka toko buku kecil di tepi kota. Namanya Rumah Sunyi. Aku ingin tempat itu menjadi rumah bagi orang-orang yang ingin bercerita tanpa dihakimi. Setiap raku beri nama sesuai fase hidupku. Luka, hujan, dendam, tenang, dan terlahir lagi. Banyak orang datang, membaca, dan menulis kisah mereka sendiri. Aku menyadari bahwa setiap orang membawa luka, hanya bentuknya berbeda. Dan mungkin, dengan berbagi, luka itu bisa perlahan sembuh. Pada suatu malam yang sunyi, aku duduk di antara buku-buku itu, menatap keluar jendela. Hujan turun lagi, seperti malam saat aku meninggalkan rumah keluarga Arif dulu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku tersenyum. Aku tahu, hidupku tidak sempurna. Tapi aku akhirnya berdamai dengan masa lalu. Aku menatap langit gelap di luar sana dan berbisik. Terima kasih, Arif. Terima kasih, Bu Ratna. Karena dari luka kalian, aku belajar menjadi manusia yang utuh. Dan mungkin, kalau mereka bisa mendengarku dari dunia lain, mereka akan tahu bahwa aku sudah memaafkan. Bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas untuk tenang. Dimas datang membawa 2 cangkir teh. Untuk penulis favoritku, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya dengan hangat. Untuk hidup yang akhirnya kupilih sendiri. Kami minum dalam diam, tapi diam itu bukan lagi kosong. Itu adalah diam yang penuh makna, seperti 2 jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai panjang. Malam semakin larut, tapi aku tidak ingin tidur. Aku membuka buku harianku, menulis 1 kalimat terakhir sebelum menutupnya. Dendamku telah menjadi bunga. Dan dari bunga itu, aku belajar mencintai dunia lagi. Aku menatap keluar, melihat bulan yang separuh tertutup awan. Dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti, akhir bukan berarti selesai. Karena setiap akhir yang tenang, selalu menyimpan awal yang baru. Beberapa tahun setelah semua itu berakhir, hidupku tampak sempurna di permukaan. Toko bukuku ramai, tulisanku dikenal orang, dan Dimas kini resmi menjadi pendamping hidupku. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang belum benar-benar selesai.
seperti bara kecil yang masih bersembunyi di bawah abu. Suatu sore, saat aku bersiap menutup toko, seorang pria datang. Wajahnya asing, tapi matanya, aku mengenalnya. Rico, sepupu Arif. Orang yang dulu menjadi awal dari semua kehancuran. Lama tidak bertemu, Rani, katanya dengan senyum miring. Aku dengar kau sudah sukses. Aku menegang. Apa yang kau mau? Ia melangkah mendekat, menatap rak buku yang penuh karya tulisku. Aku hanya ingin mengingatkanmu, dendam tidak pernah benar-benar berakhir. Kata-katanya membuat darahku berdesir. Kau datang ke sini hanya untuk mengucapkan itu? Tidak, jawabnya dingin. Aku datang untuk memberitahumu bahwa ada sesuatu yang belum kau tahu tentang kematian Arif. Jantungku berdebar. Rico mengeluarkan amplop kecil dari jasnya. Ini, surat yang ditulis Arif 2 hari sebelum kecelakaan. Tapi Bu Ratna memintaku menyimpannya. Katanya, kau tidak perlu tahu. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Tulisan tangan Arif yang kukenal begitu baik. Rani, kalau kau membaca ini, berarti aku gagal memperbaiki semuanya. Aku baru tahu, kecelakaan bisnis itu bukan kebetulan. Rico menipuku, dan aku tidak bisa menyelamatkan apapun. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku selalu mencintaimu, bahkan ketika aku terlalu pengecut untuk menunjukkannya. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Rico dengan mata penuh amarah. Jadi, kau yang menghancurkan dia? Rico tersenyum samar. Semua orang menghancurkan semua orang. Rani, aku hanya lebih cepat melakukannya. Tiba-tiba, Dimas masuk ke toko. Wajahnya berubah ketika melihat Rico. Keluar dari sini, bentaknya. Tapi Rico hanya tertawa pelan, lalu berbisik padaku sebelum pergi. Dendammu baru saja dimulai lagi. Setelah dia menghilang di balik pintu, aku berdiri terpaku. Tanganku masih memegang surat Arif, basah oleh air mata. Semua perasaan yang kupendam selama bertahun-tahun kembali menyeruak. Cinta, sakit, dan amarah. Dimas memelukku, tapi aku tahu di hatiku, badai lama telah bangkit kembali. Malam itu, aku berdiri di balkon rumahku, memandangi kota yang sunyi. Surat Arif terbuka di tanganku, tertiup angin. Aku menatap langit dan berkata pelan, kalau benar dendam ini belum selesai, maka kali ini aku yang akan menulis akhirnya. Aku membakar surat itu dengan api lilin. Nyala kecil itu memantulkan wajahku di kaca. Bukan lagi Rani yang rapuh, bukan juga Rani yang pendendam, tapi seseorang yang akhirnya mengerti, keadilan sejati tidak menunggu datangnya takdir, ia diciptakan. Dan ketika api itu padam, aku tahu, kisahku belum benar-benar berakhir. Hanya bab selanjutnya yang sedang menunggu untuk ditulis, dengan darah, luka, dan kebenaran yang belum terungkap. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah penuh emosi ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama keluarga lainnya yang mengguncang hati dan membuka mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, setiap luka punya kisahnya sendiri.